Bener-bener nggak bisa nikmatin lagu dulu tuh. Jadi emang menganggap lagu dan bernyanyi itu suatu hal yang beban aja buat aku. Mmm. Jadi baru menikmati banget tuh 3 tahun terakhir, Mmm. gara-gara aku sudah mulai menikmati ternyata seni itu indah, hidup Mmm. tanpa musik tuh hampa. Ya, terus? Konten aku sebelum ini tuh ada, kayak rap menyindir tentang dewan-dewan itu. Selagi kita lagi menyuarakan suatu hal yang emang bener-bener make sense dan benar, Mmm. itu nggak apa-apa. Justru yang bahaya adalah kita diam Mmm. dengan hal-hal kondisi yang tanda kutip udah salah gitu, dan kita Mmm. membiarkan semua yang salah itu tetap terjadi. Itu yang justru lebih bahaya menurutku. Ini Apalagi sekarang kan semua orang udah keluar-keluar ya. Iya. Kayaknya orang-orang yang tidak melek politik aja melek gitu kan, Mmm. berarti emang Indonesia tidak baik-baik saja gitu. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini di studio Tribun Jabar kita kedatangan penyanyi dari Jakarta ya. Iya. Ya, ada Masya Juan. Halo, selamat pagi Masya. Pagi Kak. Apa kabar ini? Baik, Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Nah, baik. ini seru banget ya. Ini kita sama Gen Z berarti ya? Iya. Ya, sama Gen Z nih. Kakak milenials kah? Iya, iya betul. Oh Aku iya. milenial. Akhir milenial sama awal Gen Z. Iya betul. Ini keren banget ya Tribuners. Sedikit informasi, Masya ini adalah dulu ikutan Voice Kids Indonesia tahun Betul. 2018, terus juga meraih posisi keempat di X Factor Indonesia ya tahun 2021 ya. Nah ini berarti Masya ini udah memulai karir di dunia musik dari sejak kecil ya Masya? Ya dari kalau karir ya, karir dari 6 SD. Kalau suka bukan suka, mulai tahu aku bisa nyanyi tuh 4 SD. Ya, jadi langsung 2 tahun les, abis itu ada audisi The Voice Kids, aku ikutan, disuruh mama. Oke. Iya, awalnya disuruh mama, terus abis itu keluar dari The Voice itu cuma 24 besar aku. 24 besar, latihan lagi kan, latihan, terus aku ngonten karena waktu itu Covid kan, Kak. Oh iya. Setelah itu langsung Covid, jadi selama aku di rumah tuh ngonten terus. Konten aku viral, Welcome to Indonesia, abis itu aku dapet invitation dari X Factor Indonesia. Iya, jadi aku ikutan audisinya, setelah itu baru jadi penyanyi beneran. Oke. Sekarang udah jadi penyanyi, kalau dulu masih konten doang ya? Iya, betul. Nah, berarti ini emang Masya dari dulu memang senang hobi nyanyi di rumah, atau mama melihat bakat Masya tuh, oh ini anak seneng kayaknya harus diarahin nih jadi penyanyi, atau gimana sih? Guruku yang nemuin, aku nggak suka, Kak. Nggak suka nyanyi? Nggak suka. Kenapa gitu? Nggak tahu, aku tuh emang nggak suka aja. Dari dulu kan aku cukup yang akademis banget kan. Jadi melihat seni tuh bukan hal yang aku nikmatin. Tapi nggak tahu kenapa emang Tuhan kasih bisa nyanyi gitu. Jadi pas aku tahu dari guru kalau aku bisa nyanyi, aku kayak gitu, disuruh lomba lagi kan. Makin nggak suka sebenarnya. pressure. Oh iya. Habis itu berjalannya waktu lama-lama suka gitu. Oke. Iya, mulai menikmati akhirnya. Nah berarti kalau dulu mulai sama guru kan diarahkan untuk ini kayaknya bisa nyanyi nih. Iya. Berarti Masya langsung les, menemukan titik suka nyanyinya tuh gara-gara apa tuh awalnya? Karena enggak, Kak, aku baru suka nyanyi 2 tahun terakhir. Oh iya? Iya, setelah X Factor. Aku bener-bener nggak bisa nikmatin lagu dulu tuh. Jadi emang menganggap lagu dan bernyanyi itu suatu hal yang beban aja buat aku. Jadi baru menikmati banget tuh 3 tahun terakhir, gara-gara aku sudah mulai menikmati ternyata seni itu indah, hidup tanpa musik tuh hampa. Ya. Terus entah kenapa kalau hidup terlalu logik kayaknya kaku banget gitu. Terus udah mulai menikmati karir sebagai penyanyi kan, bikin orang happy. Ya. Gitu. Nah ini juga ada informasi ternyata Masya juga ini ya, karena kan senang di bidang akademik nih. Dulu pas SMP itu berprestasi akademik dengan nilai sempurna gitu ya, Iya, matematika. Betul. Itu emang berarti lebih senang belajar gitu dulu. Dulu demen banget belajar. Mungkin karena dari kecil kebiasaan, Kak. Kalau dibilang kayak aku pinter banget, aku tidak menganggap aku pintar banget. Cuman dulu tuh memang dari kecil udah habitsnya adalah tiap pulang sekolah belajar. Dulu tuh mama tuh nggak boleh kalau misalnya ujian SKS, sistem kebut semalam tuh nggak boleh. Jadi dari kecil memang dibiasain pulang dari sekolah, apa yang dipelajarin di sekolah dipelajarin lagi di rumah. Jadi pas ujian dateng, aku bingung mau belajar apa. Udah semuanya kan tiap hari belajar kan. Iya, jadi dulu effortlessly tuh langsung dapat nilai bagus terus gitu. Terus aku sekolahnya di salah satu sekolah yang emang akademisnya tinggi banget.
Jadi emang udah terbiasa kanan kirinya tuh fokus belajar, Oke. gitu. Nah, berarti sekarang baru mulai fokus lagi di industri musik gitu ya, karena kan udah masuk label nih, di 2 tahun terakhir atau bagaimana? Kalau fokus di industri musik tuh udah agak lama. Mhm. Dari 4 tahun yang lalu mungkin ya. Mmm. Setelah X Factor pokoknya aku udah fokus sebenarnya, Kak. Oh, iya iya. Cuman memang belum menikmati aja, tapi udah fokus, udah Mmm. yang kayak menganggap industri musik adalah masa depan aku nanti gitu. Walaupun belum dijalanin dengan hati 100% ya, cuman udah lumayan suka. Mulai, di label ini tuh tahun ini. Oh, Sebelumnya 2025 di ya? label lamaku, itu label yang kontrak sama aku setelah X Factor. Setelah itu aku lanjut sama label ini. Oke. Nah, ini juga, Maisha baru aja rilis ini ya, single terbaru ya, Betul. judulnya Setidaknya. Nah, boleh diceritain nggak sih? Aku udah dengerin sih sebenarnya lagunya, terus lagunya emang mudah diinget terus ya, terngiang-ngiang gitu Iya, setidaknya lagunya. setidaknya Iya bener gitu ya, kan. Setidaknya Iya. lagunya gampang diingat banget Iya, ya. iya, refnya gampang ya. Iya. Iya, Gimana, boleh ceritain nggak sih prosesnya seperti apa nih? prosesnya nggak ada yang susah, Kak. Intinya tuh setelah aku selesai dengan label yang sebelumnya, aku dibuatin lagu sama Kak Ade Govinda di label ini gitu. Terus, setelah itu langsung recording, video klip, langsung tayang, Oke. langsung rilis gitu. Ada, tantangan sendiri nggak sih pas misalnya, pas bawain lagunya, kok lagunya ini ya cengeng banget gitu kayaknya, tersayat-sayat hati banget gitu, Iya. gimana tuh? Aku tuh memang dari dulu nyanyi ballad terus. Oh, oke. Nyanyi ballad terus, tapi yang bikin, tantangan mungkin lagu ini harus butuh teknik yang kuat ya, karena lagunya panjang. Durasinya aja kalau nggak salah di YouTube tuh bisa sampai kurang lebih 6 menit ya. Oh, oke. Iya, dan lagunya tuh bagiku di ref terakhir tinggi ya nadanya. Jadi kayak, nih aku lagi di Bandung 3 hari ini, aku promo gitu tiap hari nyanyiin lagunya. Agak pegel ya gitu. Jadi tiap gitu. lagi visit promo dia nyanyi terus ya? Iya, aduh. Sampai ini tenggorokan teriak-teriak deh. Oke oke. Ini, menarik juga ya, berarti Maisha, single Setidaknya ini di awal tahun ini, di tahun 2025 ya? Betul. Nah, Di Mei. Oh, di Mei. Nah, berarti sekarang tuh sambil kuliah ya? Iya, Kegiatannya? tapi lagi libur aku. Oh, libur. Lagi libur semester. Hmm. Aku kuliah di BINUS udah semester 3. Jurusan apa? Sistem informasi. Oh, oke oke. Iya, bingung juga tuh orang kalau ditanya aku jurusan apa, sistem informasi kan komputer ya. Iya. Ya, alasannya adalah Iya, karena saya, pengen mengimbangi antara seni dan logik aja. Oke. Karena terbiasa tadi ya, kalau dari dulu tuh senangnya logika, senang matematika gitu ya? Terus aku merasa aku tipe orang yang nggak ada tengah-tengah, jadi 0 atau enggak 100 gitu. Jadi, kalau selagi suka seni, seni banget anaknya. Tapi, usaha aku untuk membuat semuanya balance tuh emang diselingin sama aktivitas-aktivitas yang, lebih menyokong ke situ gitu. Jadi kemarin semenjak aku mulai menikmati seni, hidup aku nyanyi terus, kayak jadi seni banget anaknya. Disuruh berpikir logik tuh udah agak-agak bodoh gitu. Jadi aku rasa aku butuh sesuatu yang untuk mengimbangi itu. Nah, biasanya kalau ini nggak sih, suka cover-coveran juga nggak sih? Oh iya banget. Mmm. Banget banget banget. Nah, kalau aku dengerin suaranya kan, gimana ya, suaranya ya enak aja gitu, gimana susah mendeskripsikannya, suaranya bagus banget gitu kan. Jadi penyanyi Kak gimana? Iya. Kalau saya ini enggak dong. Iya ya. Berarti dulu les tuh dari kecil? Dari 4 SD. Dari kelas 4 SD? Iya 4 SD sampai detik ini masih les. Oh, sampai sekarang masih les? Iya, cuman kalau sekarang lebih kayak mungkin vokal coach-nya lebih advance kali ya. Kalau dulu kan cuman kayak belajar tentang teknik, kalau sekarang tuh tentang kulik lagu gitu. Ini nggak sih, kan lagunya pop ya gitu, ada kayak tertarik untuk nyanyi, musik apa gitu yang lain? Ada. Pengen sebenarnya ini pop, tapi kalau yang lain jauh-jauh dari pop juga enggak juga. Cuman karena ini pop ballad, aku pengen coba pop yang upbeat gitu. Pengen, karena mungkin kalau di luar pop banget enggak ya, karena aku tipe orang yang sangat ngikut market dan akunya juga telinganya telinga market. Jadi aku juga nggak terlalu suka untuk lagu-lagu yang jauh-jauh dari pop gitu. Oke. Nah, kalau balik lagi tadi di lagu Setidaknya, itu berarti, proses rekaman segala macam memakan waktu berapa lama sih? Proses rekaman itu cuman
Di rekaman biasanya lama Kak, aku cuma 1,5 jam di dalam studio. Terus bulan depannya langsung, I think cuma 2 minggu, 3 minggu salahnya, habis itu kita syuting video klip. Terus timeline-nya itu memang Mei tanggal 9, ulang tahun aku. Oke. Jadi langsung aja sebulan gitu. Jadi dalam 2,5 bulan mungkin udah rilis gitu. Cepet sih bagiku. Nah, kalau lagunya ini berarti kan ini ya, kayak perjuangan gitu ya. Relate nggak sih relate-nya nggak sih sama kisahnya Masya sendiri? Lucunya ada. Jadi gitu. waktu dikasih lagunya sama Kak Ade, aku lagi ngerasain. Makanya langsung iya gitu. Iya Kak, aku aja nyanyiin gitu. Iya, sayangnya relate. Karena lagunya sedih ya Kak, sayangnya relate. Iya ya. Soalnya mau. lagunya kayak ini semua lagunya tuh kayak relate sama semua orang karena pasti pernah mengalamin seperti itu ya. Sayangnya semua orang kayaknya pernah ngalamin sih gitu. Boleh diceritain juga nih sama Tribuners yang nonton si lagu setidaknya tuh tentang apa sih itu? Lagunya tentang sepasang kekasih yang saling sayang dan mereka tahu kalau mereka saling sayang. Tapi akhirnya mereka harus berpisah karena si cewek udah tahu kalau cowoknya tuh punya cewek gitu. Berarti pernah mengalami hal itu ya? Pernah lagi. Ya. Benar. Terus berarti pas mendapatkan lagu itu kayak aku kayaknya mau kembali ke masa itu jadi nangis gitu. Aduh, masalahnya lagi ngerasain Kak. Ya. Jadi bukan masa itu yang udah lama, itu lagi ngerasain bener-bener. Jadi Kak ada yang ngirimin lagunya, detik itu aku emang lagi ngerasain. Oke. Ini ya, berarti memang Genzi sekarang proses patah hatinya cepat ya. Iya, di masa-masa. Iya lagi bener. Udah punya pacar lagi ya. Iya, jangan deh udah. Cukup. Jadi gimana tetap bertahan sama yang punya pacar itu atau empas aja ya? Udah kelar. Ya sedih sih. Ya udahlah ya. Oke. Nah, kalau Maisha juga kan ini ya cukup aktif nih kalau di media sosial aku lihat bersuara nih tentang keadaan politik lah di tanah air. Aku lihat di medsosnya juga ada yang apa tuh namanya nge-rap gitu ya. Nah, itu memang suka nge-rap gitu atau gimana sih? Enggak, sebenarnya dibilang suka nge-rap juga enggak. Cuman emang orangnya emang ada aja idenya Kak. Jadi konten aku sebelum ini tuh ada kayak rap menyindir tentang dewan-dewan itu. Dan lucu. Jadi ini berawal dari itu kan aku bikin malam-malam. Jadi siangnya itu aku lagi nongkrong, lagi ngobrol sama salah satu orang. Terus orang ini tuh cerita, gila ya bayar pajak di Indonesia gini gitu kan. Aku kan masih muda dan aku tuh pajak diurusin kan. Jadi nggak terlalu tahu menau gitu. Terus aku cerita kenapa emang gitu. Setelah dijelasin aku makin oh my god, aku langsung kayak wah ini kacau sih. Tiba-tiba pulang dari aku jalan, aku di perjalanan ke rumah tuh mikir, wah ini Indonesia kacau sih gitu. Terus karena mungkin privilege kita sebagai seorang influencer dan seorang public figure mungkin ya, kita punya masa yang lebih banyak dibanding orang-orang biasa gitu kan. Jadi gimana kita, wise-nya kita untuk mempergunakan masa tersebut gitu. Dan aku rasa selagi kita lagi menyuarakan suatu hal yang emang benar-benar make sense dan benar, itu nggak apa-apa. Justru yang bahaya adalah kita diam dengan hal-hal kondisi yang tanda kutip udah salah gitu. Dan kita membiarkan semua yang salah itu tetap terjadi. Itu yang justru lebih bahaya menurutku. Jadi kalau ditanya apakah nggak takut sama resikonya udah banyak keluar-keluar, nggak sih jujur. Aku lebih takut kalau misalnya ini semua terus-terus menerus sampai aku nanti anak cucu gitu kan. Iya, jadi aku tipe orang yang emang kalau aku ngerasa aku benar ya nggak apa-apa ngomong aja. Oke. Gitu. Berarti memang Masya memang terbiasa kritis sejak kecil ya kalau melihat sesuatu ya. Iya, mungkin waktu kecil tidak sebahati-hati itu dalam berucap ya. Cuman sekarang tetap kritis, cuman lebih berhati-hati aja dalam berucap gitu. Apalagi sekarang kan semua orang udah keluar-keluar ya. Kayaknya orang-orang yang tidak melek politik aja melek gitu kan, berarti emang Indonesia tidak baik-baik saja gitu. Nah ini juga pasti banyak dukungan dari para fansnya Masya yang malah jadi ini gak sih kayak memotivasi, oh ternyata aku tidak sendirian gitu, banyak kok generasi muda yang ternyata peduli itu loh sama keadaan negara kita gitu. Iya, mereka shock sih karena mereka pikir mungkin aku bukan tipe orang yang peduli dan kritis akan hal itu kan. Tapi ada juga yang kayak, ih Kak Masya akhirnya balik lagi nih yang kayak gini, karena dulu aku pernah viral juga kan. Jadi setiap aku ngupload tentang beginian semua support. Makanya aku happy banget.
Dan aku ngerasa kayaknya aku, jadi, menggandeng teman-teman juga sesama warga Indonesia gitu yang punya kerinduan yang sama gitu. Ya get well soon lah buat negara kita. Ya, pagi perjalanan masih panjang ya. Betul. Nah, oke kalau balik lagi ini jadi ini ya, kemana-mana. Melenceng Iya, dikit ya, maafin ya. nggak apa-apa lah. Kalau misalnya kita ngobrol lagi soal musik, nah kalau Maisha memang ada keluarga di bidang musik kah atau gimana sih? Karena kan sempet bilang, "Aku dulu nggak suka dengerin musik," gitu, atau, "Aku nggak Nggak ada. tertarik." Nah, Nggak dong. gimana? Oh memang nggak ada? Nggak ada, di keluarga tuh tidak ada sama sekali. Makanya aku bilang darah seniku tuh sebenarnya bingung dari mana gitu. Bingung juga ya? Iya, tapi lucunya adalah aku itu tidak suka nyanyi, aku tidak suka musik tapi aku bisa nyanyi. Aku tidak suka seni tapi aku bisa gambar. Oh, suka gambar, tapi suka Iya, gambar? suka. Jadi aku kalau sedih apa tuh aku ngelukis. Oh, Tapi aku nggak pernah expose, jadi aku tidak menganggap itu suatu talenta dulu. Jadi emang kayak natural aja begitu. Iya, jadi aku mungkin ada darah seni tapi tidak tahu dari buyut yang mana. semuanya tumpahnya di Iya, Maisha ya? tumpahnya di aku gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin di industri musik gitu ya, kan banyak juga kan sekarang penyanyi-penyanyi baru yang bermunculan. Itu kalau menurut Masya sebuah tantangan juga nggak sih? Karena kan banyak yang tiba-tiba viral, tiba-tiba hilang gitu. Nah, kalau Masya seperti apa sih melihat? Tantangan mungkin iya, karena mungkin marketnya jadi nggak bisa kita baca gitu Iya. ya, karena emang tidak ada rumus pasti di industri musik kan. Cuman aku nggak beban sih, karena aku rasa aku kan tidak bergerak hanya di musik. Hmm. Aku juga bergerak di content creator karena aku yakin nggak semua, aku tahu juga tidak semua musisi itu content creating juga Iya. gitu. Dan aku juga bergerak di bidang-bidang lain gitu. Jadi aku rasa ya udah rezeki mah ada aja gitu. Nggak ada yang jadi pressure atau apapun. Bahkan aku happy aja karena sekarang jadinya warna musik tuh macem-macem. Ya kan? Iya. Ada hipdut lah, ada ini, ada itu. Aduh, Ada koplo gitu nggak sih? iya lucu banget. Nah, berarti kalau Masya setelah single setidaknya apakah akan membuat single-single baru sama dari Bang Ade gitu atau gimana? Pengen lagi. Cuman doain aja ya. Banyak rencana-rencana ke depan, cuman kita belum tahu yang mana dulu yang akan terrealisasi gitu. Apalagi kan kalau Bang Ade bikin musik tuh selalu ini ya, selalu meledak gitu Selalu orang-orangnya. selalu bagus sih. Kalau nggak meledak ya bagus banget. Antara bagus banget gitu. Nah, berencana untuk, kan biasanya selalu bikin single nih, berencana punya album sendiri gak sih? Pengen, tapi mini album dulu deh Kak. Iya, aku nggak mau ada yang terlalu di-push juga gitu. Aku pengen jalanin semuanya sesuai dengan kapasitas dan keinginan aku gitu. Dan keinginan tim juga gitu. Jadi nggak ada yang berat. Nah, kalau selama ini kayak, kan biasanya kalau seorang musisi tuh pengen punya konser sendiri gitu ya. Nah, kalau Masya gimana? Pengen, kalau ada rezekinya pasti pengen banget sih suatu saat. Makanya mau banyak-banyakin karya dulu. Makanya Tribuners tungguin karya aku selanjutnya ya. Biar main kesini lagi. Iya, dengan ini ya, konsep Iya. konser ya. Iya, benar. Oke, demikian Tribuners, tadi kita udah ngobrol banyak dengan Masya Juan, dengan single terbarunya setidaknya. Nah, boleh nih Masya ajak teman-teman dari Tribuners untuk promo singlenya. Oke, untuk all Tribuners yang lagi nonton aku sekarang, jangan lupa untuk dengerin single aku yang terbaru, judulnya Setidaknya by Maisha Juan. Bisa lihat di semua digital platform, bisa dengerin di semua digital platforms. Dan kalau kalian misalnya mau nonton video klipnya, karena video klipnya juga bagus banget, kalian bisa cek di YouTube-nya My Music Records. Jangan lupa ya guys. Dan kalau misalnya kalian mau tahu update tentang karya aku selanjutnya, bisa cek di Instagram atau TikTok aku @maishaju. Oke, Masya, terima kasih ya Thank you, Kak. udah main ke studio Tribun Jabar. Semoga karir musiknya panjang dan banyak yang suka ya sama lagu Setidaknya ini. Oke, demikian Tribuners, saya Putri Puspita bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program yang lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.